يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita masuk ke dalam subbab Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Bab ini diberi judul dengan judul tersebut berdasarkan surat Yusuf ayat ke-101, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan ikutkanlah aku bersama hamba-hamba yang saleh. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa, di dalamnya mengandung banyak makna. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala Yusuf alaihi salam, yang dalam kehidupannya melalui banyak sekali cobaan dan ujian, dan beliau menyadari bahwa tidak ada sebaik-baik pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang sering lalai pada diri kita sebagai muslim di zaman ini, yang mana kita lebih percaya terhadap jaminan manusia daripada jaminan Allah, lebih percaya terhadap pelindungan dari manusia daripada pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali ketika menjumpai sebuah hadis ataupun ayat yang menunjukkan ganjaran yang akan diterima dari seseorang yang beramal sesuatu, yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan diri kita tidak sama sekali bertambah. Berbeda jika bertemu dengan seseorang yang memiliki kedudukan, seseorang yang memiliki posisi, kemudian dia mengatakan, urusanmu biar aku yang selesaikan. Di sana langsung muncul ketenangan di dalam diri kita. Disinilah gambaran bahwasanya perlu PR bagi kita untuk meningkatkan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Seringkali seorang muslim melupakan hal tersebut. Walaupun lisannya mengatakan saya percaya Allah sebaik-baik pelindung, tetapi hatinya lebih tenang ketika jaminan perlindungan itu justru muncul dari manusia yang lemah, dan tidak mendapatkan ketenangan ketika jaminan itu justru dia baca di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjaminkan rizki bagi seorang hamba. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquhum. Aku tidak meminta rizki kepadamu, aku yang akan memberikan rizki kepada mereka.
tetap di sana seorang muslim masih menempuh jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan karena ketidakpercayaan tersebut. Lisannya mengatakan saya percaya, tapi hatinya dan perbuatannya bertolak belakang dengan hal itu. Berbeda jika ada orang yang memiliki harta berlimpah, kemudian dia katakan sudah nanti saya akan kasih uang kepadamu, dia akan percaya di sana. Ada ketenangan dalam dirinya. Maka kita harus menyelaraskan antara apa yang terucap dari lisan kita dengan hati dan perbuatan kita. Itu harus beriringan. Apa yang diucapkan dengan lisan itu harus sesuai dengan apa yang diyakini dengan hati, dan apa yang diamalkan dengan perbuatan. Harus cocok, harus sesuai. Jangan jomplang. Nah, para nabi alaihi wassalam, mereka tidak hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi hati mereka pun mendapatkan ketenangan dengan hal tersebut, dan juga perbuatannya menunjukkan kepada hal itu. Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Beliau menyadari ketika dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur, yang menyelamatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebab. Seringkali banyak yang salah kaprah tentang hal ini, mengatakan bahwa takdir itu adalah milik Allah, sedangkan sebab adalah milik kita. Tidak, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah musabbibul asbab, yang menakdirkan sebab itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jika ingin melindungi seorang hamba, Allah akan lindungi hamba tersebut. Ayat ini, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, qauluhu ta'ala an Yusuf nabihi annahu qala, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Nabi Yusuf, yang mana beliau berkata anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Surat Yusuf ayat 101. Ada yang bisa membacakan terjemahan ayatnya dengan suara yang lantang? Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Baik. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Kalau muslim orangnya. Muslim orangnya, yang beragama Islam disebut muslim. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, menjadi seorang muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, jama'at hadhihi ad-da'watu al-iqrara bit tauhid wal istislama lirabb wa izhar al-iftiqari ilaihi. Dakwah ini atau doa ini tergabung di dalamnya, yang pertama adalah al-iqrar bit tauhid, penetapan tauhid, wal istislam lirabb, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan alam semesta, wa izhar al-iftiqar ilaihi, dan menunjukkan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'ata min muwalati ghairihi subhanahu, dan berlepas diri dari meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat seseorang mengatakan engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat, ini adalah pengikraran tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat melindunginya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga tidaklah menjadi pelindung di dunia dan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb bagi seluruh alam semesta. Sehingga doa ini mencakup di dalamnya iqrar tentang tauhid dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Karena yang namanya doa itu berbeda dengan perintah, walaupun sighahnya bentuknya serupa dalam bahasa Arab. Ya, ada doa, ada amr, perintah. Kalau doa dari yang rendah kepada yang tinggi. Jadi kita sebagai seorang hamba, walaupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam konteks bahasa Arab kata kerja yang digunakan kata kerja perintah.
Tapi dari hamba kepada Allah disebutnya doa, bukan disebut sebagai perintah. Tawaffani, wafatkanlah aku. Nah, ini sirahnya bentuknya bentuk perintah. Tetapi untuk hamba kepada Allah itu masuknya bukan perintah, masuknya adalah doa. Tapi dari hamba kepada hamba yang lain itu masuknya perintah, masuknya perintah. Makanya keliru kalau ada orang yang tidak mau berdoa. Ada kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka nggak mau berdoa. Kata mereka berdoa ini pakai fi'il amr, kata kerja perintah. Berarti sama saja kita memerintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah resiko memahami agama secara pribadi, tidak melihat bagaimana penafsiran para ulama. Anta wali fid dunya wal akhirah. Di sini juga pelepasan diri dari meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan olehnya sebagai pelindung. Dia berlepas diri. Beda dengan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Mereka justru meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika mau melewati jembatan, dia minta tolongnya bukan kepada Allah, tetapi minta dilindungi oleh jin yang ada di tempat tersebut. Dia ketika mau buang hajat di tempat yang sepi, dia minta perlindungannya kepada jin yang ada di tempat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia kalau masuk ke khala, tempat buang hajat, itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin wanita. Tapi dia justru meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mau menempati rumah baru, ketika mereka mau mendatangi tempat kerja yang baru, mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada makhluk yang masih hidup, yang tidak mampu untuk melindungi kita, tidak hadir di tempat tersebut, tidak dapat melakukan apapun yang secara nalar dapat dia lakukan, minta perlindungan kepada dia, minta pertolongannya kepada dia. Padahal harusnya minta perlindungan dan pertolongan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah sampaikan ada di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, satu gerombolan kaum muslimin, orang-orang Indonesia dari sebuah kelompok itu ketika di depan Ka'bah mereka mau memulai tawaf, mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, tapi minta pertolongan kepada syekhnya mereka yang ada di belahan dunia yang lain, yang ada di Amerika. Madad ya sayyidi ya fulan, bantulah mudahkan pelaksanaan tawaf ini. Wahai sayyidi tuanku fulan bin fulan. Dianya di mana? Dengar juga tidak. Bantu juga nggak bisa. Kalau dia yang ada di situ juga dia kesusahan. Ini depan Ka'bah, antum bisa bayangkan apa yang dilakukan mereka jauh dari Ka'bah. Jika di depan Ka'bah saja meminta pertolongannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini PR besar dalam perkara tauhid. Andaikan mereka membaca doa para anbiya, termasuk doa Nabi Yusuf alaihi salam, memahami konteks ini, tentunya tidak akan terucap dari lisan mereka ucapan-ucapan tersebut. Anta wali fid dunya wal akhirah. Bara'ah, berlepas diri dari meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hajat kita, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian di sini disebutkan wa kaunul wafati 'alal Islam ajalla ghayatil ibad wa anna dzalika bi yadillahi la bi yadil 'abd wal i'tiraf bil ma'ad. Kemudian juga dalam doa ini adalah meminta Nabi Yusuf agar diwafatkan dalam keadaan Islam, dan ini adalah tujuan yang paling istimewa dari setiap hamba yang hidup, yaitu dia harus ingin wafat dalam keadaan Islam. Dan hal tersebut ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Sehingga kita itu harus berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Kita harus ketika melihat ada seorang muslim wafat, kemudian bagaimanapun dia, walaupun dia bergelimang kemaksiatan, tapi wafat dalam keadaan Islam, satu hal yang harus kita pikirkan, apakah kelak kita akan wafat dalam keadaan Islam seperti dia?
Itu adalah pertanyaan besar. Kita akan bisa wafat seperti si fulan nggak nanti di akhir hayat kita? Setiap kita lihat ada muslim yang dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, disolatkan oleh kaum muslimin. Fokus kita satu, kita nanti bisa wafat dalam keadaan Islam atau tidak. Karena itu adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa. Saat seseorang wafat dalam keadaan Islam dan tidak ada satupun di tempat ini, ana, antum, semua yang bisa menjamin dirinya akan wafat dalam keadaan Islam. Maka kita perlu doa ini. Jika Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam, istislam kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita tentu butuh doa ini. Sebagaimana kita ketahui banyak orang-orang saleh yang di awal hidupnya berada dalam kesalehan, ternyata di akhir hayatnya berada dalam kemurtadan, di luar Islam. Maka jangan pernah merasa aman. Jika Nabi saja berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam, apa yang menyebabkan kita enggan untuk berdoa kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan Islam? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap khutbatul hajah, setiap muhadharah selalu diawali dengan ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kita selalu diingatkan di setiap waktu, jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Harusnya kita bertanya, bagaimana agar saya tidak wafat kecuali dalam keadaan Islam? Ini diperingatkan nih, harus wafat dalam keadaan Islam. Terus caranya gimana? Agar terjaga nikmat ini, agar nikmat Islam ini tidak lepas dari diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Tempuhlah sebab-sebabnya. Tempuhlah sebab-sebabnya. Salah satu sebab agar nikmat ini Allah Subhanahu wa taala jaga atas diri kita, perbanyak untuk melakukan ketaatan. Dan jangan masuk dalam perkara-perkara syubhat. Karena perkara-perkara syubhat ini akan memunculkan keraguan di dalam hati seorang hamba. Apalagi dengan keterbatasan ilmu kita. Itu keraguan-keraguan itu akan semakin besar efeknya. Semakin minim ilmu, syubhat itu efeknya akan semakin besar. Dan semakin banyak ilmu, itu pun tidak menjadi jaminan keselamatan seseorang dari syubhat. Dan di antara bentuk syubhat yang paling parah, itu biasanya muncul dalam apa? Dalam forum perdebatan. Dalam debat itu, syubhat itu muncul luar biasa sekali. Nah, anehnya banyak di antara kaum muslimin yang senangnya berada dalam perdebatan. Padahal masing-masing di dalam debat itu bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Untuk apa? Akhirnya syubhat itu masuk ke dalam benak kita, sulit untuk kita cerna karena keterbatasan ilmu kita. Orang-orang yang hebat saja ketika mereka masuk dalam perdebatan bisa tergelincir. Karena apa? Karena syubhat itu luar biasa. Wafat dalam keadaan Islam itu nikmat ya. Dan siapa di antara kita yang sekarang nih insyaallah ini nikmat luar biasa. Alhamdulillah sekarang semuanya muslim yang hadir di tempat ini, beragama Islam. Maka mintalah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Kita, keluarga kita, semuanya minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Jangan kau cabut nikmat Islam ini pada diri kami. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Nikmat ini nikmat yang sangat besar. Dan itu di tangan Allah, bukan di kita. Jadi yang menetapkannya, yang menakdirkannya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada diri, kita ini lemah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar termasuk di dalamnya berdoa untuk hal tersebut. Wal i'tirafa bil ma'ad. Dan di sini berarti seseorang mengakui tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari seseorang menerima ganjaran. Karena dia ingin diwafatkan dalam keadaan Islam. Kematian ini ya ikhwah, bukan akhir dari segalanya. Tetapi kematian ini hanyalah pembatas antara darul amal dengan darul jaza. Lau kunna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da an kulli syai'in. Andai saja jika kita mati kita akan dibiarkan, maka kematian itu ketenangan bagi yang hidup. Kita terbebas dari banyak masalah kalau mati. Andaikan kematian ini akhir dari segalanya, orang banyak yang akan memilih mati. Tetangga sebelah bilang RIP kalau orang yang meninggal. Apa artinya singkatannya? Rest in peace.
Artinya apa? Istirahat dalam kedamaian. Persepsi mereka kalau udah mati beres, enggak beres. Kalau kematian itu adalah akhir dari segalanya, kematian ini adalah ketenangan bagi mereka yang hidup. Akan tetapi apa? Walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'ala ba'da dzan kulli syai'in. Kita setelah mati itu akan dibangkitkan. Kemudian akan ditanya tentang apa yang kita lakukan semasa hidup. Masih ada pertanggungjawaban. Masih ada pertanggungjawaban. Ya, maka jangan tergesa-gesa mati, enggak usah ya. Banyak di zaman sekarang orang tergesa-gesa menjemput kematian. Kemarin hari Kamis itu, anak terjebak macet di jembatan belakang Braja Mustika itu Loji ya. Itu terjebak macet di sana, tiba-tiba ada orang pakai jas hujan biru loncat dari sana. Hujan deras luar biasa. Loncat. Oh, arus sedang deras, kemudian laki-laki ngejar teriak kan? Laki-laki ngejar teriak. Semua nyangka itu yang loncat perempuan. Ternyata yang loncat adalah laki-laki, masih muda 16 tahun. Siswa SMA ya. Oh, nggak tahu sampai sekarang belum ditemukan. Loncat. Itu maghrib, waktunya pas waktu adzan maghrib, macet total, hujan deras luar biasa. Dia loncat jam 6.15 kalau tidak salah ya, sebelum adzan maghrib, persis sebelum adzan maghrib. Nah itu subhanallah, tergesa-gesa jemput kematian kemana? Dipikir bahwa kalau meninggal bebas selesai urusan dia. Enggak. Urusan masih panjang ya. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Maka siapapun di antara kita jangan tergesa-gesa menjemput kematian. Yang penting mati dalam keadaan Islam. Yang penting wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kapannya itu enggak terlalu penting. Yang penting mumpung masih hidup beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang terpenting itu wafatnya dalam keadaan Islam. Enggak usah buru-buru. Dikubur juga belum tentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa jadi kita nggak tahu nasib kita dalam kubur seperti apa. Ya, kita nggak tahu nasib kita di akhirat seperti apa. Maka ketika Allah kasih kesempatan untuk hidup, manfaatkan sebaik mungkin. Dan minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Wa talaba murafaqati su'ada. Dan dalam doa ini ada permintaan untuk menjadi pendamping orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang selamat. Siapa mereka? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka kita harus ingin dipersatukan dengan mereka. Orang soleh ini subhanallah, di dunia saja mereka itu merupakan orang-orang yang dijadikan dalam hati kaum muslimin, hamba-hamba Allah, kecintaan kepada mereka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dalam surat Maryam. Sesungguhnya ayat 96 kalau tidak salah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Coba dibuka surat Maryam ayat 96. Ada yang baca? Satu orang. Fadhal. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Akan dijadikan apa? Kasih sayang dalam hati-hati mereka. Jadi orang yang saleh itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kecintaan pada diri hamba-hamba kepada mereka. Walaupun kadangkala orang yang saleh itu secara langsung enggak kasih manfaat kepada kita. Kita tidak ditolong dia, kita tidak dibantu dia, tapi senang kita bertemu orang-orang yang saleh itu. Cinta kita kepada mereka. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan yang beramal saleh itu Allah akan jadikan kecintaan pada diri-diri hamba kepada mereka. Kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada mereka. Enggak senang kita kalau mereka dilecehkan, tidak senang kita kalau mereka disepelekan. Padahal kenal tidak, saudara bukan, tetangga juga bukan. Tapi ada kecintaan dan ini ditanamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek dari apa? Efek di saat mereka menjadi hamba yang saleh. Maka kita harus berusaha menjadi hamba yang saleh. Orang yang saleh itu dicintai oleh sesama hamba. Dicintai oleh sesama hamba. Itu adalah sebuah
hal yang dijanjikan, kebahagiaan yang disegerakan di dunia bagi orang-orang yang saleh. Orang itu condong mencintai dia. Di samping itu, orang yang saleh itu didoakan oleh seluruh kaum muslimin setiap hari, setiap waktu. Ketika kita menjadi orang yang saleh, maka kita setiap hari didoakan oleh kaum muslimin. Minimal itu 10 kali per hari kita didoakan. Minimal. Oleh mereka. 2 miliar kaum muslimin semuanya mendoakan orang-orang yang saleh. Minimal 10 kali. Wah, ngarang 10 kali nih. Ngarang gak 10 kali? Coba, antum kalau baca tasyahud bacanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Di setiap tasyahud kita baca, keselamatan atasku dan atas hamba-hambamu yang saleh. Setiap hari didoakan di saat kita saleh oleh setiap muslim. Keselamatan atasku dan hamba-hamba yang saleh, bukan keluargaku. Bukan keselamatan atasku dan keluargaku, keselamatan atasku dan tetanggaku, keselamatan atasku dan atasanku, keselamatan atasku dan rekan kerjaku, enggak. Ya Allah, karuniakan keselamatan atasku dan hamba-hamba yang saleh. Jadi di saat kita menjadi hamba yang saleh, berusaha menjadi hamba yang saleh, saat itu kita didoakan oleh seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Minimal 10 kali per hari. Minimum. Belum kalau mereka sholat sunnah, belum mereka sholat tahajud, belum mereka sholat witir. Ya, itu yang akan dia didoakan oleh mereka. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Doa yang sangat luar biasa. Maka rugi kalau seseorang tidak berusaha menjadi orang yang saleh. Tantangannya besar-besar. Cuman kita harus terus berikhtiar. Berikhtiar semisa mungkin kita harus menjadi hamba yang saleh. Bayangkan didoakan. Makanya orang-orang yang saleh, mereka itu mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang doain banyak, bukan 1 2 miliar yang doain. Sehingga mereka mendapatkan penjagaan. Banyak orang yang menginginkan kemudaratan atas mereka, tapi Allah jaga mereka. Doa yang sangat luar biasa sekali. Dan itu doanya umum, semua orang yang saleh, bukan hanya yang dikenal. Maka kita harus punya target, anak harus bisa jadi golongan tersebut. Kenapa? Luar biasa. Dicintai hamba. Ini di dunia nih baru nih. Berikan keselamatan dunia akhirat. Didoakan oleh seluruh kaum muslimin. Pahala yang sangat luar biasa. Jadi rugi kalau kita tidak menjadi hamba yang saleh. Kalau menjadi hamba yang saleh, rugi serugi-ruginya. Maka di saat kita baca doa ini, anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, kita tahu ternyata begitu berharganya wafat dalam keadaan Islam, begitu berharganya menjadi para pendamping orang-orang yang saleh, apalagi menjadi orang saleh itu sendiri. Jika Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan menjadi pendamping orang-orang yang saleh, bisa dibayangkan seperti apa keutamaan dari orang-orang yang saleh tersebut. Nabi Yusuf, ketawaduan beliau, padahal beliau adalah hamba Allah yang saleh, nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menganggap remeh nikmat wafat dalam keadaan Islam. Maka kalau kita lihat orang semaksiat apapun dia dalam kehidupan ini dia lakukan, tapi dia wafat di atas tauhid, kita iri dalam kebaikan. Dalam artian apa? Berdoa tuh kepada Allah, ya Allah wafatkan juga aku seperti si fulan dalam keadaan Islam, dalam keadaan Islam. Dan belum tentu kita akan wafat dalam keadaan Islam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, tafsir ayat huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian bumi ini tunduk atau mudah bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Fadhal dibaca terjemahannya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu untuk yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya
dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bagi kita bumi ini dengan segala kemudahan yang ada di dalamnya. Bumi ini dijadikan mudah untuk ditanam agar tumbuh tanaman, mudah untuk dilalui, mudah untuk kita tinggal di dalamnya. Dengan segala bentuk kemudahan, Allah karuniakan oksigen di dalamnya. Banyak, ada ratusan miliar planet, tapi sampai sekarang belum ditemukan mana yang bisa ditempati seperti bumi ini. Bumi ini Allah telah sediakan bagi manusia, layak untuk dihuni. Diberikan kemudahan, mau digali mudah, untuk pasang pondasi rumah ditinggali mudah, menghirup udaranya dikasih kemudahan, ada jalan-jalannya mudah. Allah berikan kemudahan untuk kita tinggal di bumi. Di bumi disediakan oleh Allah sebagai modal dasar bagi kita tinggal di dalamnya. Semuanya mudah. Famshu fi manakibiha, maka kita diperintahkan untuk berjalan di segala penjuru yang ada di dalamnya. Wa kulu mir rizqi, dan makan rizki yang ada di dalamnya. Allah berikan rizki yang ada di dalamnya. Wa ilaihin nusyuran, kepada Allah lah kembali. Ya, kita dilahirkan di bumi ini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan dan kalian akan dikembalikan ke dalam tanah, dan dari tanah kalian akan dibangkitkan. Kita hidup di bumi ini. Allah kasih modal dasar semuanya. Makanannya, apanya, semuanya ada di bumi. Allah kasih kemudahan kita tinggal di bumi ini. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kalau kita bayar tuh setiap kenikmatan tersebut nggak ternilai. Oksigen saja, kalau Allah tahan dari seseorang, kita butuh biaya berapa untuk mengeluarkan, untuk mendapatkan oksigen tersebut. Allah berikan kemudahan. Ya, dengan segala jalan-jalan yang di atas muka bumi ini, suruh berjalan, suruh berikhtiar. Nggak disuruh diam, disuruh jalan, ikhtiar, cari rezekinya. Dan Allah telah kategorikan rezeki yang halal mana, yang haram mana. Cari rezeki yang halal. Tapi ingat, kepada Allah lah kita akan kembali. Artinya apa? Ini modal dasar, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita tempati, apa yang kita ada di dalamnya, apa yang kita makan, apa yang kita cari, nanti kita kembali kepada Allah. Nanti akan ditanya apa yang kita lakukan. Dan kita jika tahu akan kembali kepada Allah dan akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan ini, maka persiapkan jawaban terbaik. Persiapkan jawaban terbaik. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan, akhbara subhanahu annahu ja'ala al-ardha dhalulan munqadatan lil wad'i 'alayha wa hafriha wa shaqqiha wal bina'i 'alayha wa lam yaj'alha mustas'ibatan wa mumtani'atan 'ala man arada dhalika minha. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa bumi ini Allah jadikan begitu mudah bagi manusia untuk dipijak di atasnya, untuk digali, untuk dibelah, untuk dibangun di atasnya, dibuat mudah, nggak sulit. Allah tidak menjadikannya sulit dan terhalang dari segala hal yang diinginkan oleh manusia. Nggak dibuat sulit bagi manusia, dibuat semuanya mudah. Manusia mau bangun apa? Mau bangun sampai lantai sekian, diberikan kemudahan. Bumi ini Allah berikan kemudahan untuk kita dapat berpijak di atasnya, tinggal di atasnya, membangun, menggali, Allah kasih kemudahan. Wa akhbara subhanahu annahu ja'alaha mihadan wa firashan wa basatan wa qararan wa kifatan. Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan bahwa bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia hamparan. Allah jadikan bagi manusia alas. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini bagi manusia tempat tinggal. Dan Allah jadikan bumi ini bagi manusia tempat berkumpul. Allah berikan semuanya untuk kita. Kita berkumpul di sini, kita tinggal di atas bumi ini, ya. Allah jadikan lapang untuk kita tinggal. Allah jadikan semuanya ini begitu mudah, seperti alas bagi kita untuk kita tinggal di dalamnya. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Walaupun si bumi ini itu bentuknya tidak datar, tetapi bagi manusia seakan-akan dia datar. Diberikan kemudahan untuk kita tinggal di dalam. Luar biasa. Wa akhbara subhanahu annahu ja'ala wa akhbara annahu dahaha wa tahaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan bahwa bumi ini Allah telah hamparkan dan Allah Subhanahu wa taala bentangkan.
Wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian dikeluarkan darinya ada air, ada tanaman dari bumi ini. Wa tsabbataha bil jibal, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia dengan gunung-gunung sebagai pasaknya. Wa najaha fiha al-fujaja wat tur. Allah juga jadikan lorong-lorong dan jalan-jalan di atas muka bumi ini. Diberikan jalan bagi manusia agar mudah untuk melangkah. Wa ajra fiha al-anhar wal uyun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya air dan mata air. Kadang kita suka bingung, mata air dari mana? Airnya sumbernya dari mana? Kok tidak habis-habis? Kadang kan sumber air ini, mata air biasanya ada di pegunungan. Kadang kita lihat nih awalnya dari mana ya? Datangnya dari mana? Kok tidak habis-habis? Kalau dari air hujan, dia kumpul seberapa sih kumpulnya gitu di gunung tersebut. Tapi kok turun tak habis-habisnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semuanya menjadi mudah bagi manusia. Tentunya kalau ditelik secara sains ada sebab-sebabnya. Tetapi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana air itu ada di tempat yang sangat tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Biar ada di tempat yang tinggi ini dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sebab yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Tanaman tumbuh, subhanallah, kadang kita lempar biji, tumbuh tanaman. Dari biji kok bisa jadi tanaman yang begitu rindang, memberikan manfaat untuk manusia. Itu semua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya disebutkan wa huwal ladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Mudah untuk manusia. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Allah memberikan keberkahan dan juga Allah menakdirkan makanan-makanan yang dimakan untuk makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Nah, kita selalu bingung nih, makhluk hidup sebanyak ini makannya dari mana? Hewan sebanyak itu makannya dari mana? Allah mudahkan semuanya. Bahkan cicak itu makanannya, dia nggak bisa terbang si cicak, tapi makanannya apa? Nyamuk yang terbang. Burung bisa berenang, tapi ada di antara jenis burung yang makanannya justru ikan yang ada di daratan laut. Allah berikan kemudahan semuanya. Jadi lihat, cicak nggak bisa terbang, makanannya sesuatu yang terbang. Burung yang di udara terbang, makanannya yang ada di air, di laut. Padahal dia tidak bisa berenang dalam jangka waktu yang lama. Ini kalau bukan Allah yang mengaturnya, kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan di dalamnya, kalau kita yang suruh ngatur nggak akan bisa. Allah atur semuanya. Kita nih ya ikhwah, kalau suruh, jangankan suruh ngatur, suruh milih aja suka bingung nggak? Bingung ya. Coba antum sama istri misalkan, atau ibu-ibu lah, nanya ke suami, "Pak mau makan apa?" Terus suaminya jawab terserah. Bingung nggak, Bu? Bingung, masak apa? Padahal di rumahnya adanya cuma dua, kalau nggak tempe tahu misalkan. Pakai nanya lagi ya, mau makan apa? Akhirnya ketika suaminya minta spaghetti, istrinya kebingungan. Jadi ketika ditanya mau masak apa, mau dimakan masakan apa aja, dengan beberapa pilihan yang ada, mungkin ada daging ayam, ada daging kambing, istri ini kebingungan, padahal di rumahnya maksimal mungkin bisa masak 4 menu. Suami coba, kalau ngajak istrinya keluar, tanya istrinya mau makan apa, terus kata istrinya jawabannya apa? Terserah. Bingung gak sih suami? Bingung. Kita baru disuruh milih 1 dari 3 saja bingung. Misalkan di tempat kita ya cuma ada restoran Padang, restoran Sunda, sama bakso, misalkan mie ayam. Kita masih bingung nih makan apa ya. Bisa mikirnya bisa sejam 2 jam tuh. Mau makan apa? Jadi kita bingung hanya dari 1 kasus mau makan apa, kita bingung. Bayangkan nggak kalau semua urusan kita di dunia ini yang ngaturnya kita? Nggak mampu. Makanya Allah telah buat peraturan, pedoman nih cara hidup begini, udah lakukan. Jadi kita ini udah diberikan aturan-aturannya. Kalau kita yang suruh milih, stres kita. Diberikan kemudahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan kita ini terbatas. Jadi jangan sok-sokan, wah saya yang bisa mengatur, saya nanti yang buat. Nah,
Pusing kita. Allah udah aturkan. Ini halal, ini haram, ini kerjakan, ini jangan. Sholat 5 waktu. Ini begini, nanti dengan istri begini, dengan mertua seperti ini, hubungan kalian, tetangga begini. Udah diatur sama Allah semua, udah diberikan pedoman. Biar kita tenang, biar kita nggak banyak pikiran, tinggal jalankan. Karena kita ini nggak akan mampu, suruh milih makanan aja bingung. Apalagi suruh ngatur kehidupan, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Makanya banyak orang yang berusaha pengen hidup sendiri dengan kata-kata mereka merdeka, akhirnya apa? Stres. Mereka nggak mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, wa min barakatiha, di antara keberkahan bumi ini apa? Annal hayawanat kullaha wa arzaqaha wa aqwataha takhruju minha. Semua makhluk hidup, semuanya, rizkinya, makanannya itu keluar dari bumi. Berasal dari bumi, semuanya. Semuanya. Mau manusianya, mau binatangnya, semua berasal dari bumi. Allah sudah sediakan semuanya bagi manusia. Masya Allah, semuanya udah siap, udah ada bagi manusia. Ada semua di bumi. Beras yang dipakai oleh kita makan dari nasi, jadi nasi itu dari mana adanya? Di bumi. Kita makan daging, ada di mana daging tersebut? Tubuh hewan-hewan di mana? Di bumi. Semua sudah disediakan. Semua telah disiapkan. Annaka tudi'u fiha al-habba fatakhruju laka adhafa ma kan. Engkau menitipkan di bumi ini satu biji dari biji-biji tanaman. Kemudian dia akan mengeluarkan, Masya Allah, tabarakallah, dari satu biji yang kita titipkan di perut bumi, itu keluarnya apa? Batang, dedaunan yang rindang, buah-buahan, banyak sekali. Padahal hanya dititipkan di dalam perutnya satu biji. Keluarnya itu istimewa. Dikasih sesuatu yang sedikit, dibalas dengan banyak oleh bumi. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dititipkan hanya satu biji. Masya Allah, berbuah, pohonnya rindang, luar biasa. Wa min barakatiha annaha tahmilul adha ala dhahriha wa tukhriju laka min batniha ahsanal asya'a wa anfa'aha fatuwari minhu kulla qabih wa tukhriju lahu kulla malih. Bumi ini dia menanggung banyak hal yang berat di pundaknya. Manusia semua tinggal di atas. Manusia buang kotoran di sana. Manusia melakukan banyak hal di atas muka bumi. Tetapi dari dalam bumi itu dikeluarkan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk manusia itu. Dia menyimpan segala hal yang buruk dan mengeluarkan yang baik. Bahkan pupuk tanaman itu banyaknya dari apa? Kotoran. Dimasukin kotoran, dibalas sama si bumi ini dengan apa? Dengan kesuburan tanaman. Jadi menanggung yang buruk, menghasilkan yang baik. Istimewa. Dirusak tapi diberi yang maksimal oleh si bumi. Ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuat bumi ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang disediakan untuk manusia memanfaatkan sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min barakatiha annaha tasturu qabaihal 'abdi wa fadalat badanihi wa tuwariha wa tadammahu ta'wi wa tukhriju lahu ta'amahu wa syarabahu fa hiya ahmalu syai'in lil adha wa a'udu bin naf'. Fala kana min at-turabi khairun minhu wa ab'adu min al-adha wa aqrabu ila al-khair. Di antara keberkahannya adalah dia menutupi segala bentuk keburukan hamba, kotoran-kotorannya yang keluar dari tubuh hamba tersebut, kemudian menaunginya. Dan juga keluar dari bumi ini apa? Makanan dan minuman. Dan dia yang paling mampu untuk menanggung segala keburukan dan mengembalikan dengan kemanfaatan. Fala kana minat turabi khairun minhu, tidak ada tanah yang lebih baik daripada bumi ini. Wa ab'adu minal adha wa aqrabu ilal khair. Gak ada yang lebih jauh dapat menanggung beban keburukan dan tidak ada yang lebih dapat memberikan kebaikan daripada bumi ini. Gak ada tempat lain.
Itu mau sejauh mau ada ratusan miliar bintang, nggak ada yang kayak bumi yang Allah siapkan memang untuk manusia. Dia bisa menanggung banyak hal yang buruk, tapi mengembalikan dengan kebaikan. Ini yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Kan logikanya kalau yang masuknya buruk, keluarnya apa? Buruk. Itu hukum asalnya. Ya, masuk buruk, keluarnya buruk. Antum nggak mungkin masukkan ke mesin tempe, keluarnya daging ayam, mungkin nggak? Nggak mungkin. Masukkan ke dalam mesin itu sesuatu, keluar sesuatu yang lebih istimewa, nggak mungkin. Apalagi kalau dimasukkannya yang buruk, dimasukkan sampah, kira-kira mungkin nggak keluar hidangan makanan yang siap santap? Nggak mungkin. Mau sehebat apapun mesin itu nggak bisa menghasilkan seperti itu. Jadi memang sesuatu yang baik berasal dari hal yang baik. Hukum asalnya begitu. Tapi bumi ini istimewa, disimpan kotoran, keluar tanaman yang rindang. Istimewa sekali. Allah siapkan memang untuk siapa? Untuk kita, anak antum dan semua makhluk hidup di dunia ini. Nih, setelah disiapkan modal yang begitu indah, bumi dengan segala keutamaan. Dzalula kata Allah. Memang huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Mudah. Allah berikan kemudahan betul-betul bagi kita tinggal di atas muka bumi. Al-ardu jamalun dhalul wal maqsudu annahu subhanahu ja'ala lana al-arda kal jamalid dhalul alladhi kafayma ma yuqadu yanqad. Allah menjadikan bumi ini seperti hewan tunggangan, seperti unta tunggangan. Allah berikan kemudahan. Yang artinya seperti unta. Yang mana unta tersebut digiring kemana dia akan ikut. Seperti hewan tunggangan. Kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri. Tergantung siapa yang mengendarainya, mau kemana dia akan nurut. Namanya juga hewan tunggangan, unta tunggangan. Wa hasunat ta'biru bi makan manakibiha an turuqiha wa fijajiha lamma taqaddama min wasfiha bi kauniha dhalula fal mashi 'alayha yaqu 'ala manakibiha wa huwa a'la shay'in fiha wa lihadha fussiratil manakibu bil jibal kama manakibil insani wa hiya 'ali. قال وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر وقال طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ومنه مناكب الإنسان لجوانبه والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلولة. Jadi di sini Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa yang digunakan famshu fi manakibiha. Kenapa tidak dikatakan famshu fi turuqiha atau fijajiha. Turuq, fijaj artinya adalah jalan dan juga lorong-lorong. Tapi kenapa kau pakai fi manakibiha? Apa manakib tadi diterjemahkan dalam ayat awal? Apa? Enggak, di awal ayat tadi terjemahan ayat apa ditafsirkannya? Tadi ayat yang dibaca famshu fi manakibiha jelajahilah apa? Jelajahilah segala penjurunya. Jelajahilah segala penjurunya. Kenapa pakai kata manakib? Kata beliau, manakib ini diterjemahkan dalam banyak makna. Manakib itu biasanya menyebutkan tentang posisi tertinggi dari sesuatu. Disebut manakibul jibal, seperti manakibul insan, artinya yang tinggi, posisi tertinggi pada gunung. Kemudian juga disebutkan kenapa manakib, karena mudahnya berjalan di atasnya. Kemudian juga kenapa disebut manakib, ini berasal dari al-jawanib. Al-jawanibu wan nawahi, pinggiran, sisi, seperti disebutkan manakibul insan. Walladzi yadhhar, yang sahih, yang nampak oleh beliau adalah yang dimaksud dengan manakib ini al-a'ali, yaitu tempat tertingginya. Kita berjalan di atas muka bumi ini di tempat tertingginya, tidak di dalamnya, tapi di apa disebutnya? Di tempat tertinggi dari bumi ini, kan nggak di dalam bumi kita jalan, di mana? Di atas bumi.
berjalan di atas bumi. Maka yang digunakan adalah kata manakib. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di atasnya. Berjalanlah di atas bumi tersebut. Dan ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tsumma amarahum an ya'kulu min rizqi alladhi awda'ahu fiha. Kemudian kita sebagai manusia diperintahkan untuk makan dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan di dalamnya, di dalam bumi tersebut. Fadallalaha lahum wa watta'aha wa fataqa fiha subula wat turuq allati yamshuna fiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini mudah bagi kita, mudah untuk dipijak. Kemudian Allah pun membukakan jalan, lorong, semuanya agar kita mudah berjalan di atasnya. Wa wuda'aha rizqahum fa dzakara tahiyatal maskan lil intifa'i wa taqallubu fihi bid dhahabi wal maji' wal akli mimma uda'a fihi lis-sakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, dan ini memang betul-betul layak untuk dijadikan tempat tinggal si bumi ini. Untuk mendapatkan manfaat bagi kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi kita pergi, mudah bagi kita untuk kembali, ya, mudah bagi kita untuk makan. Yang mana ini diperlukan agar kita masih bisa tetap hidup di atas muka bumi ini. Kita perlu makan, kita perlu minum. Allah sediakan semuanya. Allah sediakan semuanya dengan segala kemudahannya. Tempat yang jauh dari makanan, yang jauh dari minuman, Allah mudahkan jalan untuk dia pergi mengambil, untuk dia kembali. Allah berikan kemudahan. Ada saudara-saudara kita tinggal di gurun misalkan, jauh dari tanaman, jauh dari sumber air, tapi Allah berikan jalan agar dia bisa menuju tempat tersebut yang di sana ada makanan dan minuman, kemudian kembali membawa makanan dan minuman itu agar dia bisa tetap hidup. Jadi semua diberikan kemudahan. Di gunung tersebut Allah sediakan di dalamnya sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, yang mungkin tidak ada di tempat yang lain. Jadi saling melengkapi semuanya. Semuanya saling melengkapi. Jadi dengan segala karakteristik bumi ini yang luar biasa, di sana ada laut, di sana ada gunung, di sana ada danau, semua itu saling melengkapi. Dan Allah berikan di dalamnya jalan-jalan agar manusia itu mudah untuk menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang layak untuk dijadikan sebuah tempat tinggal. Ini modal dasar bagi kita sebagai manusia. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia yang dikenal dengan kemakmurannya. Ini istimewa sekali. Orang tuh banyak yang dalam tanda kutip iri dengan kemakmuran yang kita punya. Masya Allah, tiap hari memandangi dedaunan yang hijau, rindang. Allah manjakan mata kita. Apalagi yang tinggal di kota Bogor, hujan terus. Berkah waktunya. Waktu mustajabnya itu banyak. Ini enggak semua orang punya hal tersebut. Orang yang tinggal di tanah suci sekalipun, untuk dapat waktu mustajab turunnya hujan, jarang. Mereka dapat tempat mustajab, mereka punya tempat mustajab, mereka tinggal di tanah yang mulia, mereka hidup di tanah terbaik Allah Subhanahu wa taala, di Makkah Al-Mukarramah misalkan. Mereka ketemu dengan waktu-waktu mustajab yang lain, tapi waktu turun hujan lebih sering kita dibanding mereka. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebetulnya dimanapun seseorang tinggal, dia harus dapat memanfaatkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nabbaha biqaulihi wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kembali. Ala anna fi hadzal maskani ghairi mustawtinin wala muqimin, bal dakhalnahu 'abiri sabil, fala yahsunu an nattakhidahu watanan mustaqirra. Wa innama dakhalnahu litazawwudi minhu ila daril qarar, fa huwa manzilu 'uburin la mustaqirrin hubur, wa ma'barun wa mamarrun la watanun wa mustaqirrun. Jadi dengan ucapan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kembali, kita harus paham bahwa kita ini tidak ditinggal di bumi ini selamanya. Ya, ini bumi Allah sediakan, kita lahir di sini. Ingat, wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kembali. Berarti kita di bumi ini enggak selamanya. Maka jangan dijadikan tempat tinggal selamanya. Jadikanlah dia tempat kita berlalu, berjalan. Suatu saat kita akan meninggalkan tempat ini. Mau ataupun tidak, pasti akan meninggalkan bumi ini. Kita tidak akan tinggal selamanya di atas muka bumi ini. Ya. Nanti kita akan dimasukkan ke dalam tanah.
Yang tadinya kita hidup di atas muka bumi ini, nanti kita akan dimasukkan ke dalam tanah, akan wafat. Allah akan wafatkan kita. Maka jangan dijadikan bumi ini seakan-akan tempat tinggal selamanya, tempat tinggal abadi. Enggak. Makanya Allah ingatkan, wa ilaihin nusyur. Bumi ini aku berikan kemudahan bagi kalian, segalanya mudah. Tapi ingat kepada Allah lah kembali. Jadi apapun yang akan dilakukan, ingat ini bukan tempat. Maka orang yang tahu konsep ini, dia nggak akan mati-matian mengorbankan akhirat demi dunia. Nggak akan. Kenapa? Sementara. Berapa lama saya tinggal? Nggak akan lama. Maka betul-betul bumi ini dia jadikan sarana untuk dia lalui dalam kehidupan. Suatu saat dia akan kembali. Nah, ketika membaca ayat ini, walil nusyur, kepada Allah lah kembali. Oh iya, berarti suatu saat saya akan pergi. Saya akan meninggalkan dunia ini. Dalailut tauhid. Fatadammanat al-ayah ad-dalalata ala rububiyyatihi wa wahdaniyatihi wa qudratihi wa hikmatihi wa lutfihi wa tadhkira bi ni'amihi wa ihsanihi wa tahdhira min ar-rukuni ila ad-dunya wa ittikhadhiha watanan wa mustaqirran bal nusri'u fiha as-sir ila darihi wa jannatihi. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, qudrahnya Allah, hikmahnya Allah, kemahalembutannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mengingatkan kita tentang nikmat Allah dan bagaimana kebaikan Allah bagi hamba, dan peringatan untuk tidak bersandar kepada dunia dan menjadikannya tempat untuk kita menetap selamanya. Akan tetapi kita akan berjalan melalui dunia ini menuju surganya. Itu yang kita harapkan. Jadi ayat ini ketika Allah sebutkan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula, Allah menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Allah Maha Kuasa menakdirkan segalanya. Sampai hal-hal yang rinci diatur dalam agama ini. Bumi Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi manusia. Allah atur sampai hal-hal yang kecilnya, semuanya telah diatur. Gimana bumi ini layak untuk kita tinggali, untuk kita tempati. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit tanpa ada tiang. Bagaimana gunung menjadi sesuatu yang mengokohkan bumi ini dengan pasang-pasangnya. Kemudian juga air, danau, bukit, semua Allah mudahkan bagi manusia. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Di satu sisi kita menyadari bahwa apa? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian juga kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyimpan kita di dunia ini, tidak diberikan kesulitan, Allah berikan kemudahan. Tinggal ada yang mau berikhtiar, ada yang malas. Allah Maha Lembut, memberikan segalanya. Makanannya sudah disediakan, semuanya sudah disediakan. Dan ayat ini mengingatkan kita bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan di dunia ini dari Allah. Orang mau nabung emas dari siapa? Dari Allah. Orang punya berlian-berliannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini bukan tempat tinggal selamanya, suatu saat kita akan meninggalkannya. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah lah kembali. Falillahi ma fi dhaman hadhihi al-ayah min ma'rifati wa tauhidihi wa tadhkiri bi ni'amihi wal hathi 'ala as-sayri ilayhi wal istidad li liqa'ihi wal qudumi 'alayhi wal i'lami bi annahu subhanahu yuqwi hadhihi ad-dar ka'an lam takun wa annahu yuhyi ahlaha ba'da ma amatahum wa ilaihin nusyur. Jadi betul-betul ayat ini mengajarkan kita, mengenalkan kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang kenikmatan dan kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi ini adalah tempat kita berlalu, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ya ikhwah, kadang ayat ini berlalu, sering kita baca surat Al-Mulk ini ayat ke-15. Tapi kalau kita dalami sebagaimana para ulama mendalami sebuah ayat, itu akan merubah mindset kita dalam memandang kehidupan. Itulah fungsinya kita memahami dari ayat-ayat yang kita baca, tidak sekedar membaca, tidak sekedar menghafal, tapi itulah pentingnya memahami. Karena mengkaji, memahami itu akan merubah mindset hidup kita, akan merubah pandangan kita terhadap kehidupan dunia ini.
akan merubah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Dengan kita memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ayat ini ana yakin mayoritas insyaallah sering mendengarnya. Bahkan mungkin menghafalnya. Tapi memahami apa yang dikandung, apa yang disampaikan dalam ayat ini sesuatu yang beda lagi. Maka bayangkan jika 30 juz dari ayat Al-Qur'an kita berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mendalaminya, akan ada perubahan yang sangat luar biasa, ana yakin bagi kita. Membacanya saja sudah mendatangkan perubahan bagi seseorang, menghafalkannya mendatangkan perubahan bagi seseorang, apalagi memahami maknanya, apalagi mengamalkan makna yang terkandung di dalam itu, otomatis akan luar biasa. Quran adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Bentar lagi Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan Ramadan sesaat lagi. Allahu a'lam kita sampai atau tidak, kita berdoa kepada Allah semoga diperjumpakan dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, bulannya sangat istimewa. Maka persiapkan hari kita untuk menyambut bulan tersebut insyaallah. Dan insyaallah jika tidak halangan nanti akan diinformasikan lebih lanjut, akan diadakan insyaallah pembahasan fikih Ramadan untuk pekan depan. Dari waktunya nanti insyaallah akan diumumkan lebih lanjut, kemungkinan pagi sampai menjelang zuhur. Kemudian juga untuk pekan berikutnya tanggal 14, pekan depan tanggal 7 ya? Tanggal 6 ya? 7. Ya, pekan depan tanggal 7 insyaallah nanti akan ada daurah berkenaan dengan fikih puasa. Nanti berkenaan dengan waktu dan pemateri insyaallah akan diumumkan. Insyaallah tentang fikih Ramadan. Kemungkinan waktunya dari pagi 7:30 sampai sekitar jam 11. Jadi mungkin kemarin telah dibahas berkenaan dengan motivasi, keutamaan, manfaat dari bulan Ramadan, tapi fikih Ramadannya mungkin belum dibahas. Nah, nanti insyaallah akan dibahas pada daurah tersebut. Kemudian untuk di tanggal 14-nya juga rencana akan ada daurah yang serupa tapi tidak di masjid ini, di Masjid Tokojan At-Taqwa di Empang. Insyaallah nanti pematerinya Ustaz Abdurrahman Balfas dan Ustaz Syafiq Alweni. Mungkin ingat daurah yang kemarin diadakan di Sudirman, daurah ilmiah Bogor. Nah, itu kan rencana diadakan 2 bulan sekali. Pertemuan pertama itu di Masjid Sudirman sekitar 2 bulan lalu. Nah, untuk bulan saat ini nanti insya Allah tanggal 14 di Masjid Pekojan, pematerinya Ustaz Abdurrahman Balfas dan Ustaz Syafiq Alweni. Jadi untuk daurah ilmiah Bogor itu pematerinya nanti akan berganti, memanfaatkan asatidzah al-fudhala yang ada di kota Bogor, banyak luar biasa. Makanya harus diatur mungkin setiap pertemuan nanti 2 orang agar semuanya bisa saling mengenal, semuanya bisa bertemu. Insya Allah akan berputar. Jadi Sudirman, nanti di Pekojan, mungkin nanti di sini, nanti di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau untuk kajian yang tanggal 14 paginya tetap ada kajian insya Allah paginya. Untuk nanti hari Sabtu depan tanggal 7 insya Allah nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Akan diinformasikan lebih lanjut berkenaan dengan tema judulnya, kalau pembahasannya fikih Ramadan ya insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. 3 pekan menjelang bulan Ramadan. Berapa pekan lagi? Sudah ada jadwal itu apa? Cucurak belum? Tanggal 1 besok. Jangan sampai, aduh saya nggak bisa ikut daurah, kenapa? Cucurak ya kan? Makanya daurahnya kita pagi, biar siangnya masih tetap bisa makan ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita
sekarang.